Kan masih ada macan gitu masih ya, tapi kucing ya? Kucing. Karena aku punya kucing di rumah loh. Kenapa gak mau giniin aja? Gak mau, gila juga kan ngapain? Masa aku giniin Davi? Terus tiba-tiba jadi anjing, ini gak jadi kucing gitu loh. Kan kucing kan bisa digituin memang. Iya sih, kan jadi anteng ya, terus digaruk-garuk ya. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan. Hari ini aku kedatangan tamu di podcastku kali ini. Seorang artis Semarang. Wah, artis. Mesti kalau dibilang kayak gitu langsung artis gitu kan. Artis dong, masuk TV ya. Enggak. Iya kan sih. waktu itu ada Alvin Fajrin. Halo. Ya. Katanya deg-degan duduk di sini. Deg-degan Padahal aku sing wah. deg-degan ya. Sorry nih Mas, umur berapa? Aku Gila ya, pertanyaan pertama enggak? Biadab. 28. Tapi kok enggak kelihatan ya Mas? Enggak kelihatan muda ya, lebih tua ya kayaknya. Ya. Maksudnya tuh gitu. Iya, Jangan makasih salah loh. sangka. Makasih loh ya. Enggak ya, yang begitu. guyon. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang taunya cuman Hex. Ya. Ada beberapa orang yang ini Alvin Fajrin sama dengan Hex ya enggak sih? Sebenarnya sama enggak? Apanya yang sama atau enggaknya? Alvin Fajrin dan Hex itu sama kan? Apanya? Kontennya, Manusianya, kontennya. Orangnya sama dong. Orangnya sama dong. Hex itu apa sebenarnya? Hex itu sisi lain, bukan sisi lain, lebih tepatnya kayak kesukaan lain. Kan orang Hobi. kan, iya, orang kan sukanya kan banyak ya. Ada yang misal dalam segi olahraga ada yang suka basket, tapi dalam segi filmnya sukanya horor, gitu kan. Nah kalau di film atau di entertainnya aku sukanya horor. Oke, berarti Hex itu khusus yang horor-horor. Horornya, Makanya betul. kalau kalian tahu ya dulu acara Hitam Putih. Nah, Mas Alvin ini tuh datang ke Hitam Putih. Gila nggak dari Semarang ya, bintang tamu seorang Alvin Fajrin dari Semarang. Wah, itu viral di Semarang. Dan ngeri wong Semarang tekan kono gitu kan. Enggak, dia biasa merendah untuk meroket. Bukannya gitu kan. sebelumnya udah pernah ya? Siapa? Anak Semarang ke Hitam Putih ada deh kayaknya. Lah aku taunya Mas Alvin dong. Oh ya udah kalau gitu. Ya kan yang ada waktu itu kenapa sih kok sampai bisa dipanggil ke Hitam Putih? Enggak tahu. Kok nggak tahu? Ya emang enggak tahu. Tiba-tiba dipanggil aja. Ya tiba-tiba dipanggil aja. Gimana cara manggilnya? Lagian itu juga Hai Alvin gitu. Oh, nyeluk gitu toh. Nyeluk. Diceluk, aku diceluk ya teko toh, jeneng diceluk itu. Itu dapat bayaran nggak Mas? Ya transport lah. Oh, transport. Itu kenapa? Kayaknya soal makam-makam itu bukan? Makam. Kok makam? Syuting bareng salah satu YouTuber juga, terus ke apa sih makam Jepang, terus makanya Mas Alvin dipanggil. Bukan makam. Oh, bukan. Itu Aokigahara itu apa ya? Suicide Forest. Oke. Tempat Bunuh diri. banyaknya orang bunuh diri di situ. Ya hutan yang di situ banyak orang bunuh diri lah intinya gitu. Kok bisa Mas Alvin bisa sampai ke sono? Waktu itu apa ya? Liburan. Ada kerjasama sama brand dari Jepang. Terus habis itu di satu manajemen waktu itu diajakin ke sana semua buat bikin konten Jepang. Gitu. Ya udah, terus bikinlah konten di sana. Salah satunya diajak ke Aokigahara itu. Tempat gitu. suicide. Iya, yang ternyata itu tempatnya cukup kontroversial kalau di dunia ya. Jadi ya gitulah. Jadi sempat ramai kemarin. Terus akhirnya sampai dipanggil ke Hitam Putih. Iya, gitu. Dipertanyakan soal itu. Iya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya selain pulau itu kemana aja? Apanya yang kemana aja? Oh, di Jepangnya. Jalan-jalan Jepangnya. Di Jepangnya ya ke wisata Jepang pada umumnya sih kayak di Tokyo Tower, terus ya pada umumnya lah masih. Bisa bahasa Jepang dong berarti? Enggak bisa. Terus? Aduh, kepikiranku mana-mana. Enggak bisa. Apa ini? Maksudnya kemana-mana tuh apa ya? Di Jepang bagus-bagus Mas. Bagus. Apanya? Pemandangannya. Oh, pemandangan. Pemandangan apa itu? Pemandangan alam. Oh, alam. Asli gitu loh. Gunungnya banyak nggak? Gimana ya? Satu sih. Satu? Hah, Aku ke satu? gunung satu doang waktu itu. Kan kalau banyak atau enggak tahu kan. Oke. Ya, secara geografis saya tidak tahu. Oke, tapi banyak gunungnya. Bagus-bagus Satu. gunungnya. Oh, satu. Jangan kemana-mana lah. Oke, baiklah. Yeah. Jadi waktu itu dipanggil ke Hitam Putih itu begitu teman-teman. Itu viral banget tuh. Kalau di YouTube itu Mas Alvin tuh senior banget. Wah, gitu ya kan? enggak lah. Ya enggak. Enggak. Gila loh, aku tuh mau nanya tato kok bahasnya YouTube ya, goblok banget aku. Iya, Aku mau nanya nih tatonya banyak. Enggak banyak sih. Tapi satu tangan. Iya. Apa satu badan? Ada yang lain ada lah. Mulai tato dari kapan?
2012. 2012. 2012. Berarti 18 tahun. 8 tahun. 2012. Oh iya, matematika. Matematika. Artinya apa tuh Mas? Yang kelihatan dulu aja deh. Enggak ada artinya. Sih? Enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Masa enggak ada artinya? Itu kan tato seumur hidup enggak akan bisa dihapus. Masa enggak ada artinya? Iya, enggak ada artinya. Atau ada nama pacar gitu. Waduh. Pacar. Wah. Istri dong. Wah. Ya kan. Iya kan? Iya udah. Tapi enggak apa-apa tatoan dari dulu. Orang tua enggak gimana-gimana. Istri enggak gimana-gimana. Ya tadinya gimana-gimana lah. Gimana-gimananya gimana? Gimana? Kamu nanyanya gimana? Aduh. Apanya yang akan kamu permasalahkan? Maksudnya mempermasalahkan enggak? Biasanya, sorry Muslim enggak sih Mas? Iya. Iya. Nah kan biasanya di Muslim kan nggak boleh tatoan. Iya. Katanya nggak boleh sholat. Secara hukumnya memang seperti itu. Secara hukumnya. Ya kalau nggak hukum? Ya kalau udah terlanjur mau gimana? Terlanjur. Iya kan. Oh oke, baik. Jadi ini tato nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada. Sama sekali. Kalau ditanyain, wah ini artinya meaningnya apa? Atau karena cuman suka aja? Suka, iya suka. Cuman apa ya? Kalau apa sih? Memang tatoan harus ada artinya. Tato tuh harus ada. Biasanya kan orang tatoan tuh ada meaningnya, misal kayak ikan koi, filosofi biar rezekinya lancar, filosofi gitu kan. Terus biar harus kalau ikan koi itu kepalanya harus ngadep ke atas kayak gitu-gitu kan ada biasanya. Ya kalau gambarnya ikan koi tapi nggak kerja ya gimana mau ini juga. Betul sekali. Setuju. Oh make sense ya. Iyalah. Jadi apa arti sebuah tato itu kalau akhirnya juga nggak ngapa-ngapain? Minta beruntung, ditato minta beruntung gitu. Ini adalah keberuntungan gitu. Tapi kerjaannya di rumah, bangun siang, bangun sore, nge-game. Ya kalau nge-game masih bisa ngasilin loh ya. Masih bisa ngasilin aku bilang. Belum pasti menghasilkan. Oke. Ya. Berarti aku diserang gamer. Masih bisa menghasilkan kalau nge-game. Cuman kalau emang kerjaannya mungkin cuman sekedar bangun sore, terus malam nongkrong, terus ngopi, ngomong ke wong, ya toh. Lagi balik turu meneh, ngono terus ya meh dadi apa? Kayak siapa tuh, Mas? Kayak siapa? Aku dulu. Oh, iya. Serius? Iya. Terus kok bisa emang berubah? Kamu gak pernah mengalami fase itu ya? Kayaknya itu fase yang normal deh. Kayaknya enggak deh, Mas. Enggak ya? Ya beruntunglah kamu berarti. Kalau kamu enggak melewati fase. Karena kan banyak juga yang harus melewati fase itu kan. Maksudnya sampai di titik dimana dia ngerasa gak berguna gitu. Terus akhirnya dia bisa lepas dari fase itu. Banyak kok yang ngalamin kayak gitu. Ya paling enggak teman-temanku adalah banyak yang ngalamin kayak gitu lah. Kok bisa akhirnya maksudnya sadar, aku tuh gak berguna nih kalau begini terus. Apa yang waktu itu membuat sadar terus akhirnya mungkin memperbaiki habit gitu ya? Apa yang lebih ke ini sih. Aku gak tahu ini kan relate atau enggak. Tapi akunya sendiri pribadi pernah ngerasain dimana tidak berguna dan tidak tahu harus apa, nggak tahu yang benar tuh harus gimana. Itu di umur berapa tuh Mas? Itu di umur dari SMP kali. SMP? Dari SMP kali. Terus SMP, akhirnya? SMA, kuliah, baru mulai sadar itu di umur 23-an lah, 23-an. Itu pun belum berarti langsung ngapa-ngapain ya, enggak. Baru sadar aja. Baru sadar kalau ternyata ini aku tuh ngapain sih gitu. Fungsiku ada tuh apa sih gitu. Berpikiran seperti itu di umur 23 tahun. Iya. Terus akhirnya apa yang pertama kali? Puncaknya di 20 sih. 20 puncaknya 21, 22, 23 mulai turun tuh. Perasaan kayak gitunya. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Mulai cari tahu suka apa. Hal pertama yang disukain ketika cari tahu? Ngedit video. Video apa yang diedit waktu itu? Waktu itu aku nggak ada kamera, nggak ada komputer, cuman sempat punya komputer yang luar biasa lemot, tapi nyoba buat bikin zaman itu kan masih zamannya band-bandan ya. Nah temanku punya band, akhirnya aku nyobain bikin kayak footage yang isinya cuman foto-foto doang gitu. Nah waktu nyobain itu ternyata asik. Nah dari situ aku suka tapi belum berani buat ngelakuin karena ya mau komputer dari mana kan gitu. Kalau itu masih foto-foto digabungin aja udah berat tuh komputer. Kalau misalnya dimasukin video semakin berat kan. Nah akhirnya kepotong di pakai alat apa gitu. Nah akhirnya turun lagi minatnya turun lagi. Sampai suatu saat di umur 23 itu baru nggak bisa harus mulai nyoba bikin sesuatu. Masalah nggak punyanya akhirnya pinjem.
Akhirnya dapat pinjaman. Akhirnya dapat pinjaman, cari temanku yang punya kamera, terus aku pinjam kameranya. Masalah komputer itu aku pinjem temanku setahun nggak aku balikin tuh komputer. Jadi bener-bener komputer yang kayak gitu. PC. Ini satu perangkat, satu rangkaian gitu. Iya, satu rangkaian. Jadi temanku barusan keluar dari toko, habis dirakit. Aku lihat di rumahnya nganggur kan. Aku coba pinjem, boleh nggak kalau aku pinjem nih buat latihan aja gitu. Nah ternyata setelah aku pinjem, dianya mau aku balikin nih, udah pakai dulu aja. Sampai setahun akhirnya baru tahun depannya diminta karena dia butuh. Aku balikin, nah waktu itu aku udah mulai bisa mikir buat beli PC sendiri lah. Apa bisnis pertamanya? PC sendiri, bikin PC sendiri. Iya, betul. Dari minjem terus ngedit. Iya. Terus apa yang dilakukan setelah bikin PC sendiri? Setelah bikin PC sendiri ya itu udah mulai masuk ke YouTube itu. Oh itu udah mulai masuk konten ke YouTube. Pertama dulu apa Mas? Konten pertama dulu di itu channelku yang lama banget sama Wayan. Yang mana? 23 Damn Old itu channelku pertama. Terus itu pertama kali aku nyoba buat public speaking, buat ngomong depan kamera. Kontennya tentang apa itu? 23 Damn Old. Itu lebih ke sketsa komedi sih. Oh pantes namanya 23 ya 23 tahun. Itu awal aku nyoba bikin sesuatu lah. Walaupun ya waktu itu masih ini banget lah. Masih di Semarang bahkan nggak ada temennya. Jadi bingung mau collab. Sketsa komedi itu pertama kali ya? Iya. Sebenarnya sebelumnya masih ada ini sih, Paksiman 21 itu dia sebelumku sih. Paksiman. Oh iya. Tapi itu aku kenal setelah aku udah jalan berapa bulan di YouTube baru aku kenal. Jadi aku baru tahu itu kalau ternyata ada juga yang YouTube di Semarang. Oke. Gitu. Setelah 23 Damn Old, terus akhirnya tetap sketsa komedi terus akhirnya Hex-nya itu terbentuknya kapan? 23 Damn Old itu sampai akhir 2015. Enggak, sampai akhir 2016 itu 23 Damn Old. Dan waktu itu si Wayannya udah punya channel sendiri namanya Xora. Oh tadinya barengan sama Wayan? Iya, kan aku 23 Damn Old itu berdua sama Wayan. Oke. Nah terus dia bikin channel namanya Xora, terus kebetulan waktu itu dia bikin drum cover terus naik. Dan waktu itu habis lulus kuliah dia harus balik ke Jakarta. Oke. Harus balik ke Jakarta, terus kan aku sendirian nih di 23 Damn Old akhirnya aku mikir nih apa aku bikin channel sendiri gitu. Nah akhirnya bikinlah Hex itu. Bikin Hex itu langsung horor pertama kali? Langsung horor? Iya. Padahal tadinya dari komedi? Iya. Kok bisa langsung kepikiran? Konten terakhirnya 23 Damn Old sebelum Hex itu horor. Oh. Jadi aku mau bikin. Jadi ada peralihannya. Iya. Jadi waktu itu aku nonton video dari luar kalau nggak salah. Terus habis itu aku nyobain. Main Oija itu. Aku pengen main Oija. Terus aku ngajakin si Wayan. Yaudah bikin yuk Oija tapi 23 Damn Old. Sebenarnya kan itu kan nggak ada hubungannya ya komedi sama horor ya. Cuman waktu itu aku pengen banget bikin gitu. Yaudah masukinlah ke 23 Damn Old. Terus waktu 23 Damn Old udah mulai jarang bikin, aku bikin Hex ini cikal bakalnya dari sana. Aku kok suka ya bikin konten ini gitu. Akhirnya Hex berawal dari situ. Yang pertama itu Oija itu? Bukan, itu 23 Damn Old. Oh iya, yang terakhir. Pertama Hex apa? Yang pertama Hex itu ngerjain cewek sih. Itu masih prank text itu. Tapi prank text yang konsepnya horor. Jadi yang aku bikin ceritanya gini. Aku bikin ceritanya waktu itu HP ku ceritanya hilang. Aku chattingan sama cewek. HP ku yang biasanya aku pakai itu hilang. Aku bilang sama si cewek ini. Terus HP ku hilang gitu. HP ku hilang. Terus ternyata tiba-tiba ada yang ngechat dari HP ku itu. Ngaku kalau dia yang nemuin HP ku. Nah dari situlah aku bikin ceritanya ke horor. Oh wow, keren. Keren ya. Itu lihatnya inspirasi kontennya tuh dari mana? Dari dulu sampai sekarang. Inspirasi kontennya sebenarnya dari film sih. Aku suka nonton film horor soalnya. Tapi nggak ada perasaan takut gitu Mas? Takut lah. Misal habis nonton film horor terus meluk guling berasa meluk pocong gitu. Aduh. Enggak ya itu. Pocong ada ya? Enggak, jangan horor. Oh kamu takut sama hal seperti itu? Enggak mungkin dong. Masa takut? Ya kan? Takut Mas. Masa enggak mungkin. Takut serius. Jembet aku. Nah.
Kalau habis nonton percaya film, sama hal-hal seperti itu? Percaya nggak percaya. Kamu percaya nggak sama video-video horor yang ada penampakan kuntilanaknya? Nggak percaya? Kalau itu nggak. Oh nggak percaya? Nggak percaya. Yang ada pocongnya gitu nggak percaya? Kadang ada beberapa video yang menurutku oh ini asli, ada yang enggak. Soalnya kayak penampakan setan yang kelihatan ketangkep kamera tuh nggak mungkin yang jelas banget benar-benar nyata kain putih itu enggak. Pasti ada kayak gimana. Itu nggak mungkin ya berarti? Maksudnya setan terlihat seperti itu dengan sangat jelas itu nggak mungkin ya? Mungkin. Ya berarti ada dari salah satu dari mereka yang real dong. Penampakannya. Iya. Berarti percaya? Percaya nggak percaya? Oh. Bisa kadang percaya. Pernah lihat? Pernah. Oh pernah lihat? Pernah. Apa tapi tuh? wujudnya bukan setan yang serem, tapi wujudnya bentuk manusia, cuman beda outfit. Manusia yang kamu kenal? Iya, sepupuku. Oh. Masih kecil gitu kan. Oh, oke. Antri ini nih. Duit lebaran ya kan. Kalau lebaran tuh kan antri nih, bude bagi-bagi. Biasa kan ada bude yang paling tajir gitu kan, bagi-bagi 50 ribuan. Dia antri di depanku. Terus dia udah dapet nih, aku dapat 50 ribu. Dia masuk kamar bareng aku, bareng yang lain juga. Terus tiba-tiba dia turun dari tangga, loh aku belum dapet, nangis. Tapi padahal dia waktu itu tuh masih di kamar. Terus kayak cuman beda warna celana piyamanya doang. Yang dipakai tuh biru, yang dia turun berarti tuh kuning. duit 50 ribunya itu hilang? Iya. Yang dikasih ke anak itu hilang? Iya. Itu yang kadang babi ngepet mungkin. Ya Allah amit-amit enggak tahu sih. Aku tidak akan mencari tahu segitunya gitu ya. Aku kayak ya wis lah, penting gue rak ngetok raimu enggak serem gitu loh. Yang penting tuh aku kayak gitu. Kalau mukanya serem ya mau. Tapi kalau kayak yang biasanya dipercaya orang kayak kuntilanak, pocong itu nggak pernah lihat? Enggak pernah ya? Enggak. Jangan sampai ya. Misalnya pernah lihat selama sejarah bikin vlog horor nggak pernah? Enggak. Sama sekali. Enggak pernah. Itu kenapa justru semakin banyak aku bikin video, semakin aku skeptis sama penampakan itu karena itu. Oke, karena nggak pernah. Karena nggak pernah. Dan nggak usah pernah sih. Tapi ya nggak pernah. Ya tak doain segera ya. Nggak usah pernah. Biar maksudnya habis itu tuh bisa kesini lagi terus cerita gitu loh. Aku udah pernah Del gitu. Bingung nggak sih gitu? Kenapa harus pocong gitu loh? Setan tuh kenapa harus pocong? Padahal banyak ya. Kenapa harus kuntilanak gitu? Aku selalu mempertanyakan itu sih. Dan semua kayak konten horor tuh selalu kuntilanak, pocong. Kalau kuntilanak ya pocong gitu. Gendruwo jarang loh. Iya, gendruwo jarang. Kepopulerannya tuh masih kalah gitu. Kalah pamor ya. Kalah pamor. Soalnya nggak settingan gendruwo. Coba kalau gendruwo mau settingan. Bukan, karena gendruwo gelap, hitam dia. Oh iya. Jadi mungkin dia udah menampakkan diri tapi nggak ada yang notice. Emang kasihan aja, kan gelap dia, hitam. Nah kalau kunti kan jelas di gelap-gelap putih kelihatan. Kunti nih, gitu. Aku cuma takut kualat sama setan aja. aku jembet jujur. Terus tiba-tiba aku kesurupan. Amit-amit enggak, tak tinggal. Bodoh amat, main ngapain kayak main berakot apa kayak dia pernah kesurupan. Oh iya. Iya. Terus aku masih kayak enggak percaya sukoe meh ngeprank aku tuh aku berarti gitu. Dia ngaung-ngaung gitu tuh kepalanya jeduk-jedukin tembok sama lantai beneran Mas. Serius dijedukin? Iya. Berdarah. Enggak. Benjut tapi ya. Kayu sama lantai gitu kan. Terus awalnya tuh kan aku mau ngeprank, aku berniat untuk ngeprank Davi, ceritanya aku yang kesurupan ketawa-ketawa. Terus pas aku ketawa-ketawa, loh kok dia jadi kayak gitu ya, aku ya parno sendiri, dideketin tuh dia ngaung-ngaung gitu kan, cakarnya keluar semua gitu, jeduk-jedukin diri. Maksud cakarnya keluar? Enggak cakarnya, tapi maksudnya kayak gini-gini terus garuk-garuk. Jinjit kan berarti ya di cakarnya gitu. Kayak Tom and Jerry yang gini-gini loh, kayak gitu. Terus aku mikir Teddy Plus sih, setor gara-gara Teddy Plus. Tapi rupanya Davi tuh medeni, Davi gak ada di sini ya? Iya. Terus habis itu tuh aku mikirnya, oh itu berarti kucing itu kan takut sama air, mungkin kalau tak semprot air dia akan keluar. Yang di pikiranmu kucing ya? Iya. Kan masih ada macan gitu masih ya, tapi kucing ya? Kucing. Karena aku punya kucing di rumah loh. Kenapa gak mau giniin aja? Gak mau, gini juga kan ngapain? Masa aku giniin Davi? Terus tiba-tiba jadi anjing, ini gak jadi kucing gitu loh. Kan kucing kan bisa digituin memang. Iya sih, kan jadi anteng ya, terus digaruk-garuk ya. Tahu gitu tak garuk terus tak semprot, malah aku dipencoloti. Jadi aku di dalam beta tuh mau diginiin, untung ada Marcel ditarik langsung. Itu kayaknya aku nggak mau ngeprank apa mau kesurupan lagi. Tapi sembuhnya deh. Gimana dia? Sembuhnya dijotosin. Tapi serius, tante maaf ya tante maaf ya, iya dijotosin. Tangannya Marcel tuh lihat segitu, ya itu gebuki Davi. Digebukin sampai sadar, sampai tiba-tiba dia lemes gitu. Terus tiba-tiba bangun melek kayak orang goblok gitu loh, melek doang, nggak tahu. Tapi sakit-sakit nggak abis itu? Besoknya dia meriang, malamnya itu dia meriang.
Panas. Bengep juga ya pasti. Ya agak benjot dan giginya. Dulu kan Davi masih tonggos gitu kan. Terus dia bilang, saya kok untukku loro ya kayak gitu. Terus rupamu kok rak sadar kan baru apa. Aku dalam hati itu kayak gitu. Aku juga gak paham filosofi kesurupan. Soalnya kalau di psikologi kata-kata kesurupan tuh beda. Iya sih, iya. Kata-kata kesurupan tuh cuman aku yang mengadaptasi. Misal aku lihat film, bahasanya misal Thailand. Tapi yang tak bisa tuh bahasa Thailand yang ada di film, dan kalau diartiin sama orang yang bisa bahasa Thailand nggak bisa. Kasarannya tuh menurut psikologi kayak gitu. Nggak ada tuh yang benar-benar roh kuntilanak masuk ke dalam tubuh gitu kan. Gitu. Kenapa jadi bahas horor sih? Ya kan memang Gusti. Ke situ kan arahnya memang kan. Enggak ya? Enggak mau Mas Alvin tadi waktu kemarin tak chat, tak suruh manggil setan nggak mau. Padahal Mas Alvin kan skeptis nih, maksudnya membuktikan bakar apa yang buat manggil setan ini loh nggak ada kayak gitu kan. Ya memang. Nah gimana dong? Sekarang maksudnya gini. Emang sekarang gini deh, kalau misal kita sekarang bikin nih sesuatu gitu buat manggil setan, terus setannya datang beneran. Takut nggak kamu? Takut. Lah ngapain manggil? Iya kan? Kalau takut kan nggak usah dipanggil dong. Ya kan ada yang berani. Lah aku kan takut. Siapa bilang aku berani? Jadi selama ini takut. Takut. Justru yang menurutku kontenku berbeda. Hex tuh beda dari konten horor lain adalah karena aku takut. Ya memang. Kalau aku berani, nggak ada bedanya dong sama yang lain. Benar nggak? Karena semakin takut dan teriak-teriak, semakin kita tersiksa di kamera, penonton semakin suka. Bukan. Semakin kita takut. Gini, semakin kita emosional, penonton akan merasakan emosi tersebut. Nah itu yang aku suka dari horor justru. Horor itu adalah film yang sangat emosional. Betul. Ya, tapi kita nggak ngomongin emosional secara dia bikin sedih atau enggak ya. Tapi kita ngomongin emosional, adrenalin bener. Tuh, adrenalinnya tuh dipermainkan gitu, emosinya dipermainkan. Berarti gitu. Mas Alvin tuh suka dipermainkan. Dipermainkan dalam arti film ya. Ya. Suka. Iya. Baiklah Mas Alvin, menurut Mas Alvin nih, YouTube sekarang tuh gimana? YouTube sekarang ya, secara global atau secara Indonesia atau? Indonesia aja global, ya. Penontonku agak nggak paham. Enggak, aku juga nggak paham. Oh iya betul. Jadi ngomong. Makanya aku nanya. Untung orang tua kalau global aku bilang nggak tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh Al-Fatihah dulu teman-teman. Dalam hati ya. Oke, silakan. Gitu. Kalau YouTube sekarang. YouTube platform sih. Aja. Iya, beda sama dulu. Maksudnya sekarang logaritmanya gimana? Algoritma. Yeah. Kayak lebih susah nggak sekarang atau lebih gampang atau sekarang nyari konten jadi agak algoritmanya gimana? Emang yang pasti udah berubah ya. Dulu sama sekarang ya. Sekarang ya views angka itu algoritmanya dan itu wajar. Itu nggak apa-apa. Karena memang tempatnya cari duit, bisnis juga. Jadi ya memang kayak gitu jalannya. Terus apa ya? Ya udah sekedar platform aja. Kalau dulu kan ada rasa ingin menunjukkan sesuatu gitu. Karena kalau YouTube tuh dulu tagline-nya apa sih? Broadcast yourself. Ya, jadi pengen membroadcast sesuatu gitu kan. Kalau sekarang ya tempat cari uang. Cari uang. Memang. Iya enggak? Iya dong. Betul, gitu. Setuju aku kalau tempat cari uang. Ya iyalah. Yuting aja. Aku mah realistis kan. Emang tempat. Tapi pernah nggak kamu merasa bahwa kamu pengen bikin sesuatu yang effort tapi nggak peduli sama views? Pernah. Udah pernah bikin? Sudah. Apa itu? Make up. Karena aku suka jujur. Oke. Aku tetap cewek guys. Rak melulu tentang seks terus. Aku suka make up tapi mungkin penontonku nggak suka. Jadi tapi aku tetap buat aja gitu. Kayak apa sih namanya daily routine makeup, pokoknya awal-awal tuh aku bikin tuh. Tuh terus ya udah akhirnya ada pokoknya obrolan sama Marcel yang kamu mau dibawa gimana nih ya bla bla akhirnya sampai sekarang gitu. Memanfaatkan apa yang ada. Benar. Apa yang aku bisa, apa yang aku kuasai dan apa yang aku punya. Benar. Ya. Betul sekali. Tapi Mas Alvin sampai kapan akan ada di YouTube? Sampai capek aja. Sampai ini belum capek? Ini belum capek sih. Wow keren ya. Berarti total berapa tahun tuh main YouTube? 2015 ya 5 tahun berarti. 5 tahun. 5 tahun kan belum ada apa-apanya sama senior-senior yang udah 9 tahun 10 tahun. Oke. Ada rencana ke depannya untuk di Hex ada apa gitu? Aku tuh
apa ya, perjalanan akhir Hex tuh film sih. Wow. Pengennya ya, tapi nggak tahu jalannya. Amin. Nggak tahu. Pokoknya aku horor gak filmnya? Horor jelas. Soalnya aku emang tertarik bikin cerita horor tuh, aku tertarik, aku suka. Horornya tapi bukan harus yang selalu setan-setanan ya. Okay. Aku justru malah lebih suka thriller sih. Thriller, pembunuhan, gore, potong-potong gitu ya. Itu sih. Oke. Film thriller yang menginspirasi sekali menurut Alvin Fajrin. Kalau Indonesia yang deket aja lah, Rumah Darah itu bagus. Rumah Darah. Pernah nonton? Sedikit. Yeah. Aku lupa nih ceritanya tapi. Yeah, Rumah Darah. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri apa ya? Kalau thriller ya. Kalau luar negeri yang kecantol banget sama kepalaku, mungkin bukan thriller. Walaupun aku lebih sukanya thriller ya. Tapi yang kecantol banget sama aku tuh film Korea, itu horor. Itu judulnya Gonjiam. Nanti tonton Gonjiam itu ceritanya tentang sebuah rumah sakit jiwa, bekas rumah sakit jiwa, yang ditelusurin sama, ya kalau sekarang bisa dibilang kayak YouTubernya lah. Jadi mereka live stream ke situ, bikin satu tim ke tempat itu, terus mereka live stream, mereka menelusuri tempat itu, dan ternyata terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Soalnya mitosnya tempat itu siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar. Oh wow. Itu film horor yang tanpa ada big sound musiknya, tapi serem banget. Oh iya? Gak ada big sound. Biasanya nggak ada, gitu. Nggak ada. Sama sekali. Serius gak ada. Tapi serem banget. Justru aku suka film yang kayak gitu. Yang nggak cari jalan pintas untuk menakuti orang gitu loh. Nah, itu Gonjiam sih. Coba ditonton nanti. Nggak sendirian tentunya nontonnya. Itu senyap tapi keren banget sih, serem banget sih. Baiklah, itu rekomendasi dari seorang Alvin Fajrin tuh ya, teman-teman ditonton buat yang suka horor-hororan. Sebenarnya Alvin Fajrin itu kerjaannya apa sih di luar YouTube? Jadi orang aja. Iya, itu kerjaanku sih. Susah loh jadi orang. Iya. Emang kamu merasa mudah jadi orang? Enggak kan? Sulit kan? Nah itu kerjaanku sih. Hari-hari kerja apa? Jadi orang. Bangun nih jadi suami. Jadi suami. Kan? Terus kerja jadi suami. Kerjanya apa? Kerjanya yang YouTube lah. Doang? Iya. Jualan, usaha, kantor. Semuanya masih dirintis, jadi aku gak perlu ngomongin dulu. Bijaksana sekali ya. Kalau misalnya nanti tiwas ngomong aku gigi, tapi urung ketok kan isin juga. Gitu. Jadi nanti kalau udah kelihatan baru mau ngomong. Bergerak di bidang apa? Sebenarnya malah aku justru pengennya tuh di belakang layar sih. Orang nggak perlu tahu aku yang punya. Pengennya kayak gitu. Oke. Iya. Pengennya gitu. Pengennya orang-orang nggak tahu kalau itu ternyata yang punya Alvin Fajrin gitu. Karena emang dari awal aku sukanya tuh di belakang layar sebenarnya. Ya. Iya betul. Karena dulu aku bikin 23 Days Old itu sama Wayan itu sebenarnya konsepnya adalah Wayan di depan kamera, aku di belakang. Tapi kan itu sebuah nilai plus ketika di belakang kamera oke, di depan kamera juga oke. Nah, waktu itu aku terpaksa untuk belajar seperti itu. Terpaksa? Iya. Kenapa? Karena terpaksanya tuh dalam kondisi gini. Aku merasa nggak pede, aku merasa nggak bisa, aku merasa nggak mampu. Tapi ternyata aku dibutuhkan di situ. Ya otomatis aku memaksakan diri untuk bisa di situ dong. Dan ternyata setelah di situ ya oke aja sih. Nggak ada sesuatu yang menyiksa atau membuat jadi nggak nyaman jalaninnya. Ya jalanin aja biasa gitu. Tapi endingnya aku masih pengen tetap ada di belakang layar aja. Makanya aku pengen bikin film. Kalau bikin film nggak harus aku yang main. Aku cuman bikin ceritanya, aku yang ngedirect, yang main orang yang proper. Oke. Gitu. Rencana kapan tuh? Belum tahu. Aku ngikutin jalannya. Tapi udah ada cerita-cerita yang rencana yang akan dibuat ceritanya seperti apa? Gitu? Semua bayanganku tentang cerita film itu rata-rata sudah jadi film. Rata-rata. Seperti? Itu dulu sebelum gini deh. Dulu aku bikin konsep Outside Room itu Petak Umpet. Itu sebenarnya aku pengen bikin film dari Petak Umpet itu. Sekarang udah keluar di bioskop Petak Umpet. Oh iya. Terus aku pengen banget bikin penelusuran satu tim bla 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 Gonjiam keluar. Jadi semuanya tuh sebelumnya aku udah punya bayangan untuk bikin film. Aku pengen bikin cerita kayak gini, yang kayak gini. Tapi udah keluar. Dan sekarang udah pada keluar semua. Dan itu bukan aku yang buat. Ya sudahlah, ya berarti ya udah daripada dipikirin sekarang ngapain? Mending nanti aja kalau udah ada kesempatannya baru dipikirin. Oke, betul sekali.
Tuh. Oh keren. Iya, man behind the gun. Mas Alvin, pernah nggak ditentang keluarga atau istri sekarang tentang kontennya yang horor-horor? Kadang kan ada beberapa orang yang jangan main horor-hororan, kasihan nanti kalau kamu pulang ada yang ngikut apa gimana, yang mistis-mistis gitu, mitos-mitos gitu. Kalau keluargaku pribadi, jujur keluargaku pribadi itu sangat agamis ya. Jadi mereka lebih percayanya punya Allah. Oke. Udah. Jadi kalau masalah hal-hal yang klinik-klinik atau mistis-mistis gitu mereka ya percaya ada. Cuman bukan sesuatu yang bisa apa ya membahayakan, di taraf membahayakan. Mungkin jadi mereka nggak terlalu khawatir yang gimana-gimana gitu. Jadi percaya aja gitu. Iya percaya aja. Tergantung kepercayaan. Baiklah. Boleh diminum dulu? Udah sih. Oh udah. Kopinya nggak jadi diminum? Jadi. Nunggu dipersilahkan. Monggo diminum dulu Mas. Mau nambah lagi? Enggak usah. Oh, enggak usah. Kentang goreng ada? Oh ada. Oh, enggak usah. Oh, enggak usah. Ada bakmi Jawa mau Mas? Enggak usah. Ada sate bruto enak banget. Boleh. Tapi Jangan. ternyata Mas Alvin tuh humoris ya. Tak pikir tuh Alvin Fajrin tuh akan seserius gitu kayak yang di Hex gitu. Mengungkap misteri yang gitu-gitu. Tak pikir kita akan selalu actingnya gelap-gelap gitu ya. Wow, oke, itu tadi part 1 ya. Jadi habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih mendalam tentang Alvin Fajrin ya. Kita tanya ukuran sepatunya, ukuran bajunya ya. Warna bulu keteknya kayak gitu-gitu ya. Jadi sampai jumpa di part 2. Bye. 3, 2, 1